Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Novitasari. Saya dari kelas 105. Saya akan menjelaskan tentang tugas PI1, yaitu tentang dimensi, tunggal, dan berulang. Saya akan menjelaskan tentang dimensi. Dimensi adalah konsep yang digunakan untuk menggambar struktur ruang dan waktu dalam fisika dan matematika. Berikut adalah beberapa pelajaran tentang dimensi. 1. Dimensi ruang. Dimensi ruang terdiri dari 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kita dapat bergerak secara bebas dalam 3 dimensi ini. 2. Dimensi waktu. Dimensi waktu adalah konsep yang digunakan untuk menggambar urutan peristiwa dan perubahan dalam ruang. Waktu dianggap sebagai dimensi keempat. 3. Teori dimensi lebih tinggi. Beberapa teori fisika seperti teori string dan teori Kaluza atau klit mengusulkan bahwa ada lebih dari 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Dimensi-dimensi tambahan ini tidak dapat diakses secara langsung oleh manusia. Yang keempat, sifat dimensi. Dimensi memiliki sifat-sifat tertentu seperti dapat diukur, dapat dilalui, dan dapat dibengkokkan oleh gravitasi. Penerapan dimensi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Navigasi. Dimensi ruang digunakan dalam navigasi untuk menentukan lokasi dan arah. Fisika. Dimensi waktu digunakan dalam fisika untuk menggambar perubahan dan pergerakan benda. Arsitektur. Dimensi ruang digunakan dalam desain, bangunan, dan perencanaan ruang. Pembelajaran yang dapat diambil. Dimensi adalah konsep kompleks dan multifaset. Pemahaman tentang dimensi dapat membantu kita memahami struktur ruang dan waktu. Dimensi memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, dari fisika hingga arsitektur. Dengan memahami konsep dimensi, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang struktur ruang dan waktu, serta aplikasi yang luas dalam berbagai bidang. Rumus dimensi. P sama dengan F per A sama dengan kilogram kali meter kali sekon pangkat min 2 per meter pangkat 2 sama dengan kilogram kali meter kali sekon pangkat min 2 sama dengan kilogram kali meter pangkat min 1 kali sekon pangkat min 2 sama dengan M kali L pangkat min 1 kali T pangkat min 2. Pengukuran tunggal dan berulang. Pengukuran adalah proses menentukan nilai suatu besaran fisika dengan menggunakan alat ukur. Terdapat 2 jenis pengukuran, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan sekali saja untuk menentukan nilai suatu besaran fisika. Pengukuran tunggal biasanya dilakukan ketika kita hanya memerlukan nilai perkiraan atau ketika pengukuran berulang tidak memungkinkan. Pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali untuk menentukan nilai suatu besaran fisika. Pengukuran berulang dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan presisi hasil pengukuran. Kelebihan pengukuran berulang. 1. Meningkatkan akurasi. Pengukuran berulang dapat membantu mengurangi kesalahan acak dan meningkatkan akurasi hasil pengukuran. 2. Meningkatkan presisi. Pengukuran berulang dapat membantu meningkatkan presisi hasil pengukuran dengan mengurangi variasi hasil pengukuran. 3. Mengurangi kesalahan. Pengukuran berulang dapat membantu mendeteksi kesalahan sistematis dan mengurangi kesalahan hasil pengukuran. Kapan menggunakan pengukuran berulang? 1. Pengukuran yang memerlukan akurasi tinggi. Pengukuran berulang digunakan ketika akurasi hasil pengukuran sangat penting, seperti dalam penelitian ilmiah atau pengukuran yang memerlukan presisi tinggi. 2. Pengukuran yang memiliki variasi besar. Pengukuran berulang digunakan ketika hasil pengukuran memiliki variasi besar, sehingga perlu dilakukan beberapa kali pengukuran untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dengan memahami perbedaan antara pengukuran tunggal dan berulang, kita dapat memilih metode pengukuran yang tepat untuk kebutuhan kita dan meningkatkan akurasi serta presisi hasil pengukuran.